Maka 3 kali di sini diampuni oleh Allah dosanya. Kemudian dikatakan falyamal masya Allah, maka lakukanlah apa yang kamu lakukan. Allah Maha Pengampun dari dosa-dosa kamu. Maka wajhu dalalah di dalam hadis ini seperti tadi, wajhul mutabaqah adalah faqala a'alima abdi, berkata Allah, hambaku telah mengetahui bahwa dia mempunyai Rabb yang Maha Pengampun, itu dia. Dan faidah dari hadis ini, Allah mengampuni dosa-dosa hambanya selama hambanya beristighfar dan bertobat. Wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka mintalah ampun, istighfar kepada Rabb kalian karena dia Maha Pengampun. Maka di sini di lafaz aghfirud dunuba salasan, berkata Imam An-Nawawi di hadis ini, inna dzunuba walau taqarrarat mi'ata marrah bal alfan. Maka seorang hamba jika mempunyai dosa kepada Allah dan diulang dan minta ampun, diulang lagi, taqarrarat mi'ata marrah bal alfan wa aksara min dalik, 20,000 masalan, wa taba fi kulli marrah kubilat bitaubatihi. Setiap dia berdosa minta ampun, Allah ampuni dosanya. Allah tidak marah sehingga sudah cukup, sekarang tidak ada ampunan lah. Meskipun dia berdosa 20,000 kali dan dosanya yang sama, maka Allah Maha Pengampun. Selama dia bertobat dari dosa-dosanya satu persatu tadi, atau dia kumpulkan dosa setahun, kemudian dia bertobat, maka Allah tetap mengampuni orang ini. Hei, akada talabul ilm, subhanallah, 24 jam sleepy, pelajaran fajar ngantuk, pelajaran duhur ngantuk, mau jadi Imam Asy-Sya'bi, dia tidak menulis di pelajaran, tapi nanti langsung tidur. Allahul musta'an. Ana sudah bilang, orang-orang yang ngantuk, udah tahu dirinya ngantuk, bangun, jangan nunggu dipukul sama temannya. Bagus dipukul, berapa faidah yang lewat. Allahul musta'an. Anytime sleepy, setiap waktu tidur. Nggak cukup tidur tadi. Allahul musta'an. Maka di sini yang menjadi poin pendalilan, seseorang berdosa, meminta ampun, berdosa lagi, meminta ampun, berdosa lagi. Atau seseorang dikumpulkan dosa setahun, kemudian dia minta ampun, Allah akan mengampuninya. Maka oleh sebab itu, la taqnutu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Orang-orang yang berdosa mudah untuk apa? Meminta ampun. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang sering kita ulang, hadis yang hasan, dikarenakan di sanadnya ada Ali ibn al-Mas'adah an Qatadah an Anas, diriwayatkan oleh ashabus sunan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ibni adam khata', seluruh Bani Adam itu mempunyai kesalahan, selalu berdosa. Tidak ada manusia yang lekang dari dosa. Tidak ada manusia yang tak lekang dari dosa. Semua orang berdosa. Maka seperti pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Yang namanya manusia tempatnya dosa. Kemudian jika seorang hamba berdosa, apakah dia menjadi tercela? Jawabnya, itulah sifat manusia. Kullu ibni adam khata', seluruh yang namanya manusia berdosa. Walakin
Alladzi aradallahu huna bisur'ah talabal maghfirah. Maka Nabi mengatakan setelah itu, qul ibni Adam khata', seluruh manusia tidak maksum, tidak suci dari debu, tidak suci dari dosa. Namun apa? Jika dia berdosa, cepatlah bertaubat kepada Allah. Maka di hadis disebutkan, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa cepat meminta ampun kepada Allah. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita. Tidak ada yang namanya manusia lepas dari dosa. Selalu berdosa. Namun yang diinginkan, please, kamu berdosa, minta ampun, beristighfar. Maka jika kita mau tidur, kita merenung sejenak, mulai dari bangun ba'dal fajr, dari kekurangan-kekurangan kita dan dosa-dosa yang kita lakukan, minta ampun, ya Rabb, Allahumma gfir min dunubi. Maka Allah ampunkan dosa kalian dari pagi sampai kepada malam itu. Kemudian malam itu tidur, tidak dicatat. Iya apa tidak? Kalau tidur dicatat apa tidak? Maka Abdurrahman menendang ibunya, bem. Dicatat apa tidak dosa? Pas tidur. Atau dia ngorok membuat orang sekitarnya bangun. Dosa apa tidak? Semua pada bangun, pada menjauh, pindah ke kamar, tidur di kamar yang lain. Alhasil di hadis Ibnu Abbas dan Aisyah, rufi al-qalam an thalath, pena itu, pena catatan keburukan diangkat dari 3 orang. An-naum hatta yastaiqidh, orang yang tidur sampai dia bangun. Maka orang yang tidur tidak dihapus, tidak ditulis dosa. Maka setiap manusia dia introspeksi. Setiap sebelum tidur, ya Rabb, ampuni dosa-dosaku dari pagi sampai sekarang. Maka diampuni oleh Allah. Dan bahkan dia bangun sebelum fajr. Maka oleh sebab itu kenapa kita menyuruh untuk adzan awal, dan tidak cukup dengan itu menggedor-gedor kalian agar kalian masuk kepada hadis ini. Maka Allah turun, innallaha yanzilu fi kulli lailatin ila sama'i dunya fi akhir sulusul lail. Bahwa Allah mengatakan dia turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Dan Allah mengatakan apa? Barang siapa yang meminta ampun, aku ampuni. Maka dihapus dosa-dosa kita dalam kesehariannya dengan meminta ampun kepada Allah. Maka Allah tidak bosan kepada hambanya. Maka salah Ebit GAD di saat mengatakan mungkin Tuhan telah bosan. Tidak ada Allah bosan kepada dosa hambanya. Mungkin Tuhan telah bosan atas dosa hambanya sehingga diberikan malapetaka, diberikan tsunami, diberikan dan sebagainya. Kita katakan Allah tidak bosan, Allah terus mengampuni hamba-hambanya. Namun di sini min bab al jaza min jinsil amal. Maka seperti tsunami, earthquake, bumi bergetar, gempa bumi dan vulkano, maka itu kita katakan azab dari Allah. Bukan maknanya Allah telah bosan dengan hambanya yang banyak dosa, bukan. Tetapi itu min bab qauli ta'ala zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, bahwa telah terjadi kerusakan di muka bumi dan di daratan dan di lautan karena tangan manusia. Untuk apa? Allah mengampuni dosa-dosa mereka dengan diadab di dunia. Namun pada hakikatnya Allah tidak bosan dengan hamba-hamba yang berdosa. Maka berkata Imam An-Nawawi, seseorang mempunyai dosa 100, bahkan 1000, dan kita tambah bahkan 1 juta. Dia berdosa dan berdosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka Allah Maha Pengampun. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama apa? 2 perkara. Pertama, di hadis Al-Bukhari dan Muslim, innallaha yaqbalu taubata malam yugharghir, sebelum sekarat. Maka di saat dicabut nyawa dan sekarat, ruh kita di sini yugharghir hakada, maka dia minta ampun, ya Rabb Allahumma gfirni, tidak diampuni. Idan al-an ya Allah, di saat belum dicabut nyawa, minta ampun setiap hari. Dan yang kedua apa?
sebelum matahari terbit dari arah barat. Kapan terbit dari arah barat? Nanti di hari kiamat. Nah, di hari kiamat tidak diterima lagi taubat. Maka alhamdulillah kita masih mendapatkan waktu-waktu sebelum kiamat dan sebelum juga dari ghargharah ataupun sakaratul maut, maka pintu taubat diterima. Dan di dalam hadis ini juga di dalam lafaz fa innil disebutkan ghafartu li abdi salasan. Di sini hanya 3. Maka jika orang itu berbuat dosa dan dosa dan dosa dan dosa, Allah tidak akan bosan. Sampai Allah mengatakan falyamal masya'a, agar dia berbuat sekehendaknya. Berbuat dosa lagi yang keempat, minta ampun, diampuni. Berdosa lagi yang kelima, minta ampun, diampuni. Maka inilah keluasan dari magfirah Allah. Maka oleh sebab itu di dalam hadis ini juga ada faidah dari segi kalimat ghafartu li abdi. Maka di sini ada sifat al-ghafur wal ghaffar. Maka sifat maha ampun, maha pengampun adalah sifat dzatiyah yang fi'liyah. Dan pendalilannya sabitun di Al-Quran dan Sunnah. Adapun di Al-Quran seperti innallaha azizun ghafur. Dan Allah berfirman ala huwal azizul ghafur. Innallaha ghafurun rahim. Inna rabbaka ladu magfiratin. Maka ladu magfiratin lam taukid, bahwa sungguhnya Allah itu ladu magfiratin, lam taukid walam mada, lam muzahlaqah. Karena inna rabbaka ladu magfiratin asalnya du magfiratin, inna rabbaka ladu magfiratin, sebelum inna maka lam masuk, la rabbuka du magfiratin, masuk inna maka muzahlaqah menjadi inna rabbaka ladu magfiratin. Maka Allah itu mempunyai ampunan yang luas. Dan pendalilan di dalam hadis ini diantaranya, di mana Allah maha pengampun, sudah 3 kali hambanya melaksanakan dosa, maka diampuni oleh Allah. Dan juga di dalam hadis-hadis yang lain, seperti datang di Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Bakar As-Siddiq, bahwa Nabi Muhammad SAW berkata di salatnya, berdoa, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maka di hadis ini jelas sifat al-ghafur, wa kadzalika la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa kadzalika hadal hadits alladzi dzakarna. Maka inilah sifat al-ghafur, yang mana sifat al-ghafur ini kita isbatkan untuk Allah dari hadis yang kita baca. Berarti hadis yang kita baca faidahnya barakallahu fikum, sifat Allah berbicara qalallahu, dan juga sifat al-ghafur untuk Allah. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka inilah yang bisa kita berikan di dalam hadis ini. Hadis ini hadis yang sangat agung, di mana Allah maha pengampun, mengampuni semua dosa yang dilakukan oleh hambanya. Maka please kalian bangun sebelum fajar, minta ampun kepada Allah, karena Allah turun ke langit dunia dan mengatakan, waman istaghfaroli fa'aghfirulahu, barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Maka bangun, setelah digedor-gedor bukan kaget, tidur lagi.
Tidak. Kalian bawa mushaf kalian, murajaah. Sebaik-baiknya murajaah adalah pada waktu itu, di mana pada saat itu kalian bangun dari tidur, kemudian murajaah, membaca salat tahajud dengan surat yang kalian hafal. Maka itulah waktu-waktu yang sangat agung. Dan kemudian berdoa, meminta ampun kepada Allah, dan meminta Allah mudahkan dari perkara-perkara dunia. Seperti sekarang antum menuntut ilmu, minta dimudahkan untuk mendapatkan hidayah dan ilmu, dan dijadikan as-sabat. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira.